Selamat datang di tutorial Kuasi bersama saya Sisvan Manuela. Kali ini kita akan belajar cara menulis naskah dengan LaTeX, khususnya ketika kita menggunakan Overleaf, website online yang bisa kita gunakan untuk menulis LaTeX. Kita mulai dengan pertanyaan, mengapa kita sebaiknya menggunakan LaTeX? Jadi di sebelah kiri kita sudah mempunyai suatu grafik mengenai usaha dan waktu terhadap kompleksitas dan ukuran dokumen. Jadi ketika ukuran dokumen dan kompleksitasnya masih kecil, itu Word mengungguli LaTeX. Artinya usaha dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen itu lebih kecil daripada LaTeX. Tapi ketika dokumen itu berangsur-angsur menjadi lebih kompleks dan ukurannya menjadi lebih besar, LaTeX jauh lebih unggul daripada Word. Alasan lain kemudian mengapa kita sebaiknya menggunakan LaTeX itu kita lihat dari hasil keluarannya atau outputnya ya. Jadi dengan LaTeX kita akan memperoleh output yang berkualitas dengan estetika yang lebih baik. Kemudian softwarenya bisa diperoleh dengan gratis, beda dengan Word yang harus kita beli lisensinya ya. Kemudian dapat diedit dimanapun. Maksudnya gini, ketika kita menggunakan Word, file doc dan docx itu hanya bisa dibuka dengan software Office ya, khususnya ya software Word itu sendiri. Tapi dengan LaTeX kita bisa menggunakan berbagai editor untuk mengubah atau membuka file LaTeX kita. Kemudian yang terakhir itu tentang berumur panjang, maksudnya gini. Jadi ketika kita menulis dengan LaTeX misalnya 15 tahun yang lalu, itu mungkin sampai sekarang itu lebih bisa dipakai daripada file Word gitu, karena memang Word mungkin udah tidak kompatibel karena versinya versi yang terbaru seperti itu. Ataupun bila kompatibel, format-formatnya mungkin akan berubah seperti itu ya. Kemudian ini tentang Overleaf. Jadi Overleaf sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, ini editor untuk menulis LaTeX yang bisa kita akses secara online. Nah, sekarang kita langsung praktekkan bagaimana cara kita menggunakan Overleaf. Baik, ini tampilan Overleaf-nya. Pertama kita perlu login dulu. Nah, di sini kita bisa login dengan akun Google kita ya. Oke. Nah, setelah masuk kita bisa memilih new project, kemudian pilih yang blank project. Nah, misalnya kita tuliskan judulnya tutorial LaTeX ya. Create. Oke, kita kecilkan sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua jendela. Jendela sebelah kiri ini yaitu tempat di mana kita menuliskan LaTeX. Kemudian sebelah kanan ini merupakan hasilnya ya, dalam bentuk PDF. Nah, setelah kita mulai mempraktekkan Overleaf tadi, sekarang kita masuk ke kode-kode umum yang akan kita pakai ketika kita menulis dengan LaTeX. Memang hanya beberapa kode-kode saja yang dipilih di dalam tutorial kali ini. Bila teman-teman ingin memperoleh kode-kode yang lain, silakan untuk membaca buku-buku atau referensi tentang LaTeX. Nah, yang pertama ini kita bahas tentang bagaimana template standar dari LaTeX. Jadi kita bisa melihat di bagian atas itu ada tentang dokumen kelas yang berisi nama kelas yang kita akan pakai. Kemudian use package, ini nama-nama paket yang kita akan panggil untuk membantu kita di dalam penulisan naskah dengan LaTeX. Nah, bagian ini disebut dengan bagian preamble. Kemudian di bawahnya itu ada bagian yang namanya document environment. Ini
tempat di mana kita menuliskan konten dari naskah yang kita tulis ya. Dimulai dengan begin dokumen dan diakhiri dengan end dokumen. Nah, ini template otomatis yang dibuat oleh Overleaf. Jadi kita mulai saja. Jadi kita hapus dulu. Jadi kita sesuaikan dengan modul. Kita punya preamble. Jadi di sini kita menggunakan dokumen kelas artikel ya. Kemudian di sini ada paket tentang input encoding supaya ini cocok untuk berbagai keyboard seperti itu. Kemudian saya sarankan untuk menambahkan 3 input ini. Jadi yang pertama itu tentang margin atau geometri, kita tulis dulu geometri. Kemudian kita tuliskan di sini spesifik ininya ya, opsinya. Jadi di sini kita bilang margin sama dengan 2 cm. Kalau kita menulis margin sama dengan 2 cm, artinya kiri kanan atas bawah itu ukur marginnya itu 2 cm. Nah, kita bisa juga menulis left sama dengan 2 cm, right 2 cm, top 2 cm, bottom 2 cm untuk dapat menghasilkan output yang sama ya. Kemudian ada lagi use package tentang ASM mat. Nah, ini paket untuk formula matematika ya. Ini juga perlu AMS simbol ya, simbol-simbol matematik. Kemudian yang terakhir use package GraphicX. Nah, ini untuk menyisipkan gambar berupa PNG atau JPG gitu ya. Nah, itu tentang paket-paket standar yang kita butuhkan dalam naskah. Nanti kita akan belajar paket-paket yang lain. Nah, di sini kemudian kita tuliskan misalnya tutorial itu kita compile. Nah, kita lihat ya di sini kita dapat hasil seperti ini langsung. Penulisan naskah dengan selanjutnya kita coba akan praktekkan bagaimana ketika kita menulis judul, kemudian menulis nama penulis, dan terakhir menulis tanggal. Jadi tadi kita sudah dijelaskan bagaimana code LaTeX itu terbagi menjadi 2 bagian, ada preamble dan dokumen environment. Nah, bagian judul, nama penulis dan tanggal itu kita definisikan pertama di preamble ya, title-nya apa, autornya siapa, date-nya kapan, seperti ini. Kemudian untuk memanggilnya atau untuk menampilkannya, kita tuliskan kode make title di bagian dokumen environment. Oke, kita coba praktekkan. Ini kita tulis title. Ini kita pakai judulnya yang ini aja ya. Kita gunakan seperti ini untuk title. Author misalnya, misalnya siapa? Dan date-nya sekarang tanggal misalnya Agustus misalnya. Itu kemudian, nah kalau kita compile dengan begini saja, itu nggak ada apa-apa ya. Ada yang salah kan? Ya, tidak ada ya, tidak ada nih. Karena nggak ada apapun di sini ya. Jadi untuk itu, atau kita pancing dengan misalnya ini. Nah,
hanya muncul tulisan ini awal saja. Ya. Title, author, dan date-nya nggak keluar. Nah, untuk itu kita butuh kode ini, make title, untuk bisa memanggil title, author, dan date. Nah, kita bisa lihat ya. Sekarang sudah kelihatan ada judul, ada nama, ada tanggal. Nah, satu hal lagi, kalau kita nggak mau repot dengan menuliskan tanggal seperti ini, kita bisa pakai today. Begini ya. Jadi dia akan otomatis membaca tanggal hari ini. Nah, ini jadi langsung, tapi dalam format bahasa Inggris ya. Nah, jadi bebas mau otomatis seperti ini atau mau manual. Nah, kemudian kita lanjut ke tingkatan judul. Jadi kan kita tahu kalau misalnya kita menulis naskah itu ada tingkatan-tingkatannya, misalnya bab, subbab, dan sebagainya. Nah, di sini kita juga bisa melakukannya dengan kode-kode seperti ini ya. Seperti yang dijelaskan di awal, pada tutorial kali ini kan kita menggunakan kelasnya artikel. Jadi bagian chapter kita tidak gunakan, ya. Kita langsung mulai dengan tingkatan section. Jadi itu di bawahnya subsection dan di bawahnya lagi sub-subsection. Nah, di sini misalnya kita mulai dengan section dulu, misalnya pendahuluan seperti itu ya. Nah, juga mungkin setelah pendahuluan ada section landasan teori. Nah, tapi kemudian di bawah pendahuluan sendiri misalnya ada latar belakang. Nah, kita perlu menuliskan section gitu. Nah, ini kita tidak perlu menuliskan angkanya ya. Terus di bawah latar belakang misalnya ini berarti subsection ya. Kan misalnya identifikasi isu misalnya itu, kita compile dulu. Nah, kita bisa lihat ya, ukurannya sendiri sudah otomatis, dia sudah bold, lalu penomorannya juga otomatis. Jadi asal kita memang menempatkan atau menggunakan tingkatan yang sesuai dengan apa yang mau kita tulis, gitu ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi jika di sini kita jika di sini kita melihat bahwa ketika kita menulis pendahuluan dia otomatis tetap angka 1 seperti ya. Jika di kasus tertentu teman-teman nggak mau ada nomor di ini, misalnya landasan teori ini nggak mau ada nomornya, kita bisa tambahkan bintang di sini ya. Nah, itu section bintang landasan teori. Nah, kalau di compile dia akan tetap sebagai landasan teori, atau akan tetap sebagai section tapi tidak ada nomor ya. Nah, selanjutnya mengubah ukuran huruf. Nah, di awal tadi kita menuliskan dokumen kelasnya itu artikel, tapi tidak ada keterangan mengenai ukuran huruf yang akan kita pakai. Nah, di sini kita mendefinisikan atau menetapkan nilai ukuran global untuk huruf yang akan kita pakai di dalam artikel ini, yaitu 12 poin ya. Ini merupakan ukuran normalnya ya. Jadi kalau kita melihat di sini, kita ada di kolom ketiga ini ya. Jadi berbeda dengan Word, ketika kita ingin mengurangi ukuran atau memperbesar ukuran, yaitu kita menggunakan angka ya seperti ini. Tapi di LaTeX kita menggunakan kode seperti ini. Jadi ketika kita punya ukuran normal 12 untuk memperoleh hasil yang lebih kecil atau ukuran huruf yang lebih kecil, kita bisa pakai footnote size misalnya. Jadi itu ukurannya 10 kalau misalnya kita pakai normal size-nya 12 gitu ya.
lebih kecil lagi script size, lebih kecil lagi tiny. Nah, untuk lebih besarnya kita bisa pakai large. Di sini ada tiga quote large yang dibedakan dengan ukuran hurufnya saja ya. Ini representasinya bisa jadi 14, 17, 20, bahkan 25 gitu ya. Mari kita coba langsung. Begitu juga dengan yang lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbedaan dari ukuran-ukuran kata ya. Di sini ini kita tutup dulu atau kita tambahkan di sini. Nah, saya ingin memperkenalkan satu paket lagi. Di sini paket Nah, ini tuh digunakan untuk mengenerate kata secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu menulis katanya, kita tinggal panggil misalnya seperti itu, berapa angka yang mau kita generate. Ini seperti ini. Compile. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini kita memperoleh ada beberapa kata di naskah kita sekarang. Ada 100 kata yang di-generate secara otomatis. Katanya semacam ya, ada artinya. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita copy dulu lipsannya. Ya. Nah, di sini kita ada 3 baris ya, 3 alinea, 3 paragraf. Nah, kita bedakan misalnya kalau kita menggunakan tiny, misalnya ini kita kasih tanda kurung dulu, kurung kurawal. Kemudian kita pakai tiny size, itu ukuran paling kecil ya. Misalnya kita compile, typo, ini compile. Nah, kita lihat hasilnya, teksnya menjadi jauh lebih kecil ya, sangat kecil. Nah, itu. Nah, kalau kita mau pakai yang lebih besar, misalnya kita pakai large atau file, hasilnya lebih besar dari ukuran normal ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa tadi untuk menggunakan tiny, large ini saya pakai kurung kurawal ya. Maksudnya apa? Ini untuk memastikan bahwa tiny ini atau pengaturan ukuran size-nya jadi kecil itu hanya untuk lipsum 100 yang ini gitu ya. Kalau kita bebaskan seperti ini, itu akan berpengaruh kepada teks yang berikutnya. Jadi misalnya kita lihat di sini, memang terkesan tidak ada perubahan ya, tapi kalau misalnya kita misalnya tidak, ini seperti ini, dikurung, nah akhirnya imbasnya dia kena ke yang berikutnya juga ya, jadi makanya perlu dikurung seperti ini, perlu dikasih tanda kurung. Selanjutnya mengubah style huruf. Nah, ini fitur yang paling umum ya dipakai. Word juga kita bisa langsung menemukan tombol untuk menebakkan huruf, memiringkan huruf, dan memberi garis bawah. Nah, di sini di teks untuk melakukan penebalan huruf, untuk memiringkan huruf, itu kita butuh code seperti ini, teks BF atau teks IT untuk italic gitu ya. Nah, khusus untuk memberi garis bawah kita gunakan kode underline seperti ini. Di sini misalnya kita pakai yang ini banyak ya, 10. Nah, ini kita bisa blok, kita tekan Ctrl B atau Command B seperti ini.
itu nanti hasilnya dia bold. Nah, tampak ya, ada bold. Ganti atau kita copy aja semua ini ya, kita jadikan apa, IT italic ya, kemudian kita berikan ya, di sini contoh juga di bagian contoh ini misalnya kita mau kasih underline ya, ini kemudian kita compile. Nah, kita lihat ya, ada yang bold, ada yang miring, dan kemudian ada underline. Nah, tapi untuk penggunaan underline sendiri ada sedikit masalah. Untuk kata yang panjang seperti ini, kemudian space-nya terbatas, gitu, sudah di pojok seperti ini, seharusnya kan kita menginginkan kata simulation ini pindah ke bawah, gitu ya. Tapi karena menggunakan underline, dia seperti terikat, sehingga dia menabrak batasnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu paket yang lain, gitu ya. Kita sebaiknya menggunakan paket ulen di sini. Nah, dan untuk mengaktifkan underline-nya, kita menggunakan kode uline kayak gini ya. Sehingga kita bisa lihat perbedaannya. Sekarang kata desain dan simulation itu pindah ke bawah, sehingga hasilnya menjadi lebih rapi. Selanjutnya saya ingin memberi tambahan mengenai emphasize ya, atau penekanan kata. Jadi kalau misalnya saya mempunyai kata seperti ini hanya sebuah contoh saja, ya itu ya kata-katanya. Kemudian kita mau emphasize di bagian hanyanya, kita tinggal tuliskan dulu, kemudian kita tulis emphasize ini, masukkan lagi hanya, lalu kita compile. Nah, di sini kita lihat ini di atas ini ya, latar belakang kita pindahin ke section misalnya, biar enak dilihatnya. Nah, seperti ya, ini hanya sebuah kecil saja. Jadi yang di-emphasize bagian hanya itu jadi miring. Lalu apa bedanya dengan kalau kita menggunakan misalnya teks IT ya, balik. Nah, kita compile. Nah, di sini sama aja. Ini hanya, gitu ya. Nah, yang membedakan itu ketika misalnya kita ini blok semua, terus kita jadikan italic. Jadi satu kalimat ini kita paksa jadi italic. Nah, kita lihat bedanya. Nah, lihat ya, bagian yang emphasize tadi jadi berubah menjadi normal, sedangkan yang bagian italic tetap jadi italic semua, gitu ya. Jadi memang fungsi emphasize itu untuk ngebedain dirinya sendiri, gitu ya. Makanya di bagian sini emphasize akan pindah jadi normal ketika yang lainnya italic, gitu. Kemudian mengenai jenis huruf. Nah, jenis huruf di sini kita punya ya standarnya ada beberapa sebenarnya, tapi kita lihat 3 saja. Jadi bagaimana ketika kita menggunakan font Roman itu kita ketikkan teks RM, kemudian kalau sans serif SF, dan typewriter itu teks double T, ya. Memang defaultnya LaTeX akan menggunakan Roman sebagai jenis huruf utamanya ya, tapi untuk kasus-kasus tertentu kita juga bisa menggunakan font yang lain.
Oke, selanjutnya kita mengenai apa? Kita akan belajar mengenai jenis huruf. Nah, misalnya kita bilang ini jenis huruf Roman, ya. Ini tanpa harus diubah-ubah juga. Ini serif. Ya. Nah, kalau kita lihat, misalnya di sini kita bilang teks RM untuk Roman, kita kasih burung, kemudian ini juga kita hapus SF dan typewriter. Ini ya, lihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini Roman ya, tetap Roman karena defaultnya Roman. Kemudian sans serif menjadi sans serif seperti ini, agak lebih ini ya, nyantai. Terakhir typewriter, mesin ketik, gitu ya. Ini perbedaan dari ketiga font yang kita pakai. Ini tentang penjajaran atau alignment. Jadi secara default gitu, LaTeX tanpa perlu kita atur-atur itu sudah akan membuat teks kita atau naskah kita itu rata kiri kanan atau justify. Nah, untuk membuat rata kiri, rata tengah, rata kanan, kita perlu menggunakan kode ini ya, flash left untuk rata kiri, center untuk rata tengah, dan flash right untuk rata kanan. Nah, kita coba bagaimana menggunakan ketiga alignment ini di dalam naskah. Nah, untuk alignment, misalnya kita pakai ellipse lagi ya, biar gampang. Nah, di sini kita tuliskan begin dulu. Kita mulai dari rata kiri, berarti flash left ya. Dia otomatis ada N flash left-nya. Di sini kita tuliskan bagus. Kemudian kita copy untuk yang center, untuk rata tengah ya. Dan ini untuk kanan. Nah, ini kita bisa kasih komen ya kalau misalnya teman-teman mau. Ini untuk kiri. Tidak akan dibaca oleh sistem, hanya kita saja yang bisa membacanya dengan tanda persen ya. Ini untuk rata tengah kanan ya. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat ya, ini masih belum kelihatan. Ini rata kiri, sini rata kanannya justru yang belum. Nah, ini rata kanan, ini rata tengah, gitu ya. Jadi kita berhasil melakukan alignment untuk rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Nah, baik, selanjutnya tentang ganti baris, ganti paragraf, dan indentasi. Nah, kalau misalnya di Word, untuk ganti baris, kita kan tinggal mengetikkan atau menekan tombol enter atau return ya. Nah, di LaTeX kita nggak bisa melakukan hal itu. Kita perlu menggunakan kode backslash di akhir kalimat sebelum kita ganti baris. Untuk ganti paragraf, ini salah ketik. Maksudnya untuk ganti paragraf kita perlu memberikan ruang kosong atau baris kosong di dalam script LaTeX kita ya, untuk membedakan alinea 1 atau paragraf 1 dengan paragraf yang lain. Yang ketiga tentang indentasi. Nah, jadi kalau apa itu indentasi? Kalau kita melihat di suatu naskah, biasanya alinea baru itu sedikit menjorok gitu ya ke kanan.
Itu yang disebut indentasi. Nah, kalau di Word kita memang perlu mengatur ruler seperti itu untuk bisa melakukan indentasi. Nah, di sini LaTeX akan melakukannya secara otomatis, ya. Nah, untuk tidak melakukan indentasi, artinya karena dia otomatis akan memberikan indentasi. Kalau kita tidak mau, kita tinggal menambahkan kode no indent di depan paragraf baru yang kita tulis, ya. Kita contohkan, misalnya kita tulis nah, misalnya kita ingin kalau pindah baris gitu ya. Kalau misalnya kita lakukan pindah baris seperti ini, hasilnya di dalam outputnya itu tidak ada perubahan ya. Dia akan dianggap sebagai kelanjutan kalimat aja. Buatlah gembala selalu yang suka gembira. Nah, jadi lalu bagaimana agar dia turun ke bawah itu kita menggunakan double backslash sini. Ya, jadi ke bawah ya ini. Nah, untuk ganti baris atau ganti alinea kita bisa memberikan ruang. Jadi kalau kita bedakan di sini ada satu ruang kosong seperti ini. Aku adalah anak gembala dan Saori yang suka gembira ini menjadi dua kalimat di dua paragraf yang berbeda, gitu ya. Kita lihat. Nah, lihat ini aku adalah anak gembala paragraf pertama. Ini paragraf keduanya menjadi apa? Ada indentasi ya. Ada sedikit menjorok tapi di paragraf pertama tidak. Itu defaultnya dari teks gitu ya. Nah, biar lebih jelas mungkin kita tambahin lip sum aja ya, biar lebih kelihatan. Nah, ini lip sum terus. Nah, baru kelihatan ya. Jadi aku adalah anak gembala dan Saori yang ini dua paragraf yang berbeda. Gitu ya. Kemudian bagaimana misalnya kita punya paragraf ketiga tapi kita nggak mau ada indentasi. Nah, jika tidak ingin ada indentasi, kita di bagian awalnya kita tambahkan no ya, seperti ini. Nah, ya, ini tidak menjorok seperti yang begini. Oke. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat list atau kalau di dalam Word itu istilahnya bullet and numbering. Nah, jadi untuk menghasilkan bullet and numbering ini kita memerlukan kode berikut ya. Kita mulai dengan begin itemize untuk bullet atau begin enumerate untuk numbering. Nah, selanjutnya di dalamnya kita tinggal menuliskan item-item apa saja yang mau kita tuliskan. Mari kita langsung praktekkan. Misal kita tulis seperti berikut ini ya. Berikut ini menetapkan nama yang bisa di Indonesia. Misalnya mungkin itemize, itemnya apa aja, misalnya terkaya. Ini ya, file, jadi ada item atau ada list yang ditandai dengan simbol bullet item ini ya. Nah, bila kita menggunakan enumerate, kita copy saja yang ini, tapi kita ganti ini enumerate, bagian ininya, bagian bawahnya juga. Kita lihat hasilnya
Nah, untuk yang kedua, dia akan membuat list dengan penomoran, gitu ya. Baik, sekian dulu video untuk kali ini. Untuk part berikutnya, kita akan membahas mengenai formula dan notasi matematik yang bisa kita lakukan dengan LaTeX. Oke, jika ada pertanyaan, bisa dilayangkan di kolom komen, gitu ya. Dan jika teman-teman merasa video ini berguna, silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih.